Aku tidak pernah menyangka suara pintu yang berderit pelan di tengah malam itu akan menghancurkan rumah tanggaku. Awalnya kupikir hanya angin, sampai aku melihat bayangan dua orang berpelukan di ruang tamu rumahku sendiri. Malam itu terasa berbeda. Entah kenapa aku terbangun tepat pukul 00.37. Napasku terasa berat seperti ada yang mengganjal di dada. Rumah begitu sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas di tengah keheningan. Lalu aku mendengarnya. Suara pintu ruang tamu berderit pelan. Awalnya kupikir hanya angin. Tapi kami selalu mengunci pintu sebelum tidur. Ardi bahkan sangat teliti soal itu. Aku menoleh ke samping. Tempat tidur di sebelahku kosong. Ardi? Bisikku pelan. Tak ada jawaban. Perasaan tidak enak mulai merayap. Aku turun dari tempat tidur perlahan. Berusaha tidak menimbulkan suara. Lantai terasa dingin di telapak kakiku. Setiap langkah menuju ruang tamu terasa semakin berat. Seolah naluriku tahu aku akan menemukan sesuatu yang tak ingin kulihat. Dari balik lorong yang gelap, kulihat cahaya redup dari dapur menyinari sebagian ruang tamu. Dua bayangan terlihat samar di dinding, terlalu dekat untuk sekadar berbicara. Aku berhenti. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya bisa terdengar. Lalu terdengar suara tawa pelan. Suara perempuan. Suara yang sangat kukenal. Rina. Aku mendekat satu langkah lagi. Kini bayangan itu semakin jelas. Tangan seorang pria terangkat, menyentuh wajah perempuan di depannya. Lalu tubuh mereka menyatu dalam pelukan. Dunia seakan melambat. Dalam hitungan detik, semua potongan kejadian beberapa bulan terakhir berkelebat di kepalaku. Ardi yang sering pulang terlambat. Rina yang tiba-tiba selalu terlihat cantik bahkan di rumah. Tatapan aneh yang dulu kuabaikan. Tanganku gemetar saat meraih saklar lampu. Klik. Cahaya terang memenuhi ruangan. Dan di hadapanku, suamiku dan adik kandungku berdiri saling berpelukan. Wajah mereka pucat seperti tertangkap basah melakukan kejahatan. Untuk sesaat, tak ada yang berbicara. Hanya suara napas kami bertiga yang terdengar berat. Di detik itulah aku sadar. Malam ini bukan sekadar malam biasa. Malam ini adalah awal dari runtuhnya rumah tanggaku. Semua bermula 3 bulan sebelum malam itu. Rina datang dengan koper besar dan mata sembab karena tangis. Ia berdiri di depan pintu rumahku sambil memeluk tasnya erat-erat. Di kampung susah cari kerja. Kak, aku mau coba peruntungan di kota. Katanya lirih. Sebagai kakak, mana mungkin aku menolak? Sejak kecil aku selalu merasa bertanggung jawab atasnya. Aku yang mengantar sekolah. Aku yang membelanya saat dimarahi orang tua. Aku yang menenangkannya saat ia patah hati pertama kali. Jadi ketika ia memintaku tempat tinggal sementara, aku langsung membuka pintu lebar-lebar. Ardi pun terlihat setuju. Iya, nggak apa-apa. Anggap saja rumah sendiri. Ucapnya ramah sambil membantu membawa koper Rina ke kamar tamu. Awalnya semuanya terasa hangat. Rina membantu pekerjaan rumah, memasak, bahkan sering menyiapkan kopi untuk Ardi saat aku masih sibuk di dapur. Mereka cepat akrab. Terlalu akrab, mungkin. Tapi saat itu aku tidak melihatnya sebagai ancaman. Aku justru merasa bersyukur. Di meja makan, mereka sering bercanda soal film atau musik. Kadang Rina tertawa sampai menepuk lengan Ardi. Kadang Ardi menggoda Rina seperti menggoda adik sendiri. Aku ikut tertawa melihat keakraban itu. Dalam pikiranku, tidak ada yang perlu dicurigai. Bukankah mereka keluarga? Namun perlahan, ada perubahan kecil yang nyaris tak terlihat. Rina mulai lebih sering meminta pendapat Ardi tentang pakaiannya saat hendak keluar melamar kerja. Mas Ardi, menurut Mas aku cocok pakai yang ini. Tanyanya sambil berputar kecil di ruang tamu. Ardi tersenyum, menilai dari atas ke bawah. Yang itu lebih bagus. Bikin kamu kelihatan dewasa. Aku menganggapnya wajar. Tapi entah kenapa, cara Ardi menatapnya terasa berbeda. Lebih lama. Lebih dalam. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Dari luar rumah, aku mendengar suara tawa mereka. Tawa yang terdengar begitu lepas. Saat aku membuka pintu, mereka langsung terdiam. Rina berdiri agak menjauh. Sementara Ardi pura-pura sibuk dengan ponselnya. Ada apa?
Tanyaku. Nggak ada apa-apa. Kak, cuma nonton video lucu. Jawab Rina cepat. Aku tersenyum. Meski ada sesuatu yang terasa aneh di dada. Hari-hari berlalu. Ardi mulai sering menawarkan diri mengantar Rina ke tempat wawancara kerja. Katanya sekalian lewat. Katanya biar aman. Aku tak pernah keberatan. Justru merasa bersyukur punya suami yang perhatian pada adikku. Tanpa kusadari, rumah yang awalnya terasa hangat perlahan berubah menjadi ruang dengan jarak tak kasat mata. Aku tetap percaya. Aku tetap yakin bahwa keluarga adalah tempat paling aman. Aku tidak tahu bahwa justru disitulah semuanya mulai retak. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti retakan kecil di dinding, nyaris tak terlihat, tapi perlahan melebar. Ardi mulai lebih sering pulang malam. Alasannya selalu sama, lembur, rapat mendadak, atau membantu rekan kerja. Dulu, setiap ia pulang, ia akan langsung mencium keningku dan bercerita tentang harinya. Kini, ia hanya masuk dengan wajah lelah, mandi, lalu tidur tanpa banyak bicara. Ada apa? Kamu kelihatan capek banget. Tanyaku suatu malam. Biasa. Kerjaan numpuk. Jawabnya singkat tanpa menatapku. Di sisi lain, Rina juga berubah. Ia mulai lebih sering berdandan meski tidak ada jadwal wawancara. Lipstik tipis menghiasi bibirnya. Rambutnya selalu tertata rapi bahkan saat hanya di rumah. Katanya, biar tetap percaya diri, Kak. Aku mencoba memahami. Mungkin ia memang ingin terlihat siap kapanpun ada panggilan kerja. Namun ada momen-momen kecil yang mengusik. Suatu sore, aku sedang melipat pakaian di kamar ketika mendengar suara tawa dari dapur. Tawa itu terdengar begitu dekat, begitu intim. Aku berjalan pelan ke arah suara itu. Saat aku muncul di ambang pintu, Ardi dan Rina berdiri sangat berdekatan. Rina sedang memegang sendok, Ardi di belakangnya, seolah mengajarinya memasak. Begitu melihatku, mereka langsung menjaga jarak. Mas cuma ngajarin aku bikin saus. Kak, ujar Rina cepat. Ardi tersenyum kaku. Iya, dia tadi hampir kebanyakan garam. Aku tersenyum balik. Meski ada perasaan asing yang menusuk pelan. Malam berikutnya, aku terbangun dan mendapati sisi tempat tidur kosong. Kukira Ardi ke kamar mandi. Tapi 15 menit berlalu, ia belum kembali. Saat aku keluar kamar, kulihat lampu ruang tamu menyala redup. Bayangan dua orang duduk di sofa. Aku hampir memanggil namanya. Tapi langkahku terhenti ketika ku dengar Rina berkata pelan. Nanti kalau kakak tahu gimana? Aku membeku. Beberapa detik kemudian Ardi menjawab. Tenang saja. Dia nggak akan curiga. Darahku terasa dingin. Tapi sebelum aku benar-benar mencerna kalimat itu, Rina tertawa kecil dan berkata, Iya, kakak terlalu baik. Aku mundur perlahan sebelum mereka menyadari keberadaanku. Sepanjang malam aku tak bisa tidur. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah dengar. Mungkin konteksnya berbeda. Mungkin mereka membicarakan hal lain. Aku memilih percaya. Karena mencurigai suami sendiri dan adik kandungku terasa lebih menyakitkan daripada membohongi diri sendiri. Namun sejak malam itu, setiap tatapan, setiap bisikan, setiap tawa yang mereka bagi terasa berbeda. Seperti ada rahasia yang tumbuh di dalam rumahku, dan aku satu-satunya yang tidak diizinkan mengetahuinya. Tanpa kusadari, kepercayaanku mulai terkikis. Dan retakan kecil itu, kini semakin jelas terlihat. Sore itu hujan turun deras sejak siang. Langit gelap lebih cepat dari biasanya, membuat rumah terasa lebih sepi. Rina pamit keluar katanya ada panggilan interview mendadak. Ardi masih di kamar mandi saat aku sedang merapikan ruang tengah. Tiba-tiba ponselnya yang tergeletak di atas meja bergetar. 1 kali. Lalu 2 kali. Awalnya aku tidak berniat menyentuhnya. Aku bukan tipe istri yang suka memeriksa ponsel suami. Selama ini aku selalu percaya. Tapi entah kenapa, getaran itu terasa berbeda. Terlalu lama. Terlalu mendesak. Layar ponsel menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama. Aku kangen. Tadi hampir ketahuan. Deg-degan banget.
Dunia seakan berhenti. Tanganku langsung terasa dingin. Nafasku tercekat. Kata-kata itu seperti menamparku keras-keras. Hampir ketahuan? Ketahuan oleh siapa? Dan kangen. Pada siapa? Aku mencoba berpikir logis. Mungkin itu pesan salah kirim. Mungkin rekan kerja bercanda. Tapi hatiku menolak percaya pada kemungkinan yang baik. Sebelum aku sempat mencerna semuanya, ponsel itu kembali bergetar. Nanti malam sama seperti biasa. Jantungku berdebar semakin kencang. Seperti biasa. Artinya ini bukan pertama kali. Langkah kaki terdengar dari arah kamar mandi. Dengan refleks cepat, aku meletakkan ponsel itu kembali di tempat semula dan berpura-pura menyapu lantai. Ardi keluar dengan handuk di bahunya. Ada telepon. Tanyanya santai. Aku menelan ludah. Tadi ponsel kamu bunyi. Ia langsung mengambilnya. Sekilas aku melihat perubahan ekspresinya. Tegang. Lalu cepat-cepat menetralkan wajahnya. Cuma pesan kerjaan. Katanya singkat sambil memasukkan ponsel ke saku celana. Kerjaan? Tidak pernah ada pesan kerjaan dengan kata kangen. Sejak sore itu, pikiranku tak pernah tenang. Setiap kali Ardi tersenyum pada ponselnya, dadaku terasa perih. Setiap kali Rina terlihat sibuk mengetik sesuatu di kamar, aku mulai menghubungkan titik-titik yang sebelumnya kuabaikan. Dan malamnya, saat Rina kembali ke rumah, wajahnya tampak berbeda. Ia terlihat berbinar. Pipinya sedikit memerah, seperti seseorang yang baru saja menerima kabar bahagia. Apa interviunya lancar? Tanyaku mencoba terdengar biasa. Rina tersenyum kecil. Lumayan, Kak. Tatapan kami bertemu sepersekian detik. Ada sesuatu di matanya yang sulit kujelaskan. Bukan rasa bersalah, lebih seperti rahasia yang disimpan rapat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memeluk bantal dan menangis tanpa suara. Bukan karena aku sudah tahu kebenarannya, tapi karena aku mulai takut bahwa kebenaran itu memang nyata. Dan sejak pesan misterius itu muncul, kepercayaanku tak lagi utuh. Ia retak, terguncang, dan menunggu satu kejadian kecil lagi untuk benar-benar hancur. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan yang turun sejak sore menyisakan aroma tanah basah yang masuk lewat celah jendela. Aku berusaha tidur lebih awal, berharap pikiranku yang kacau bisa mereda. Tapi sekitar pukul 12:30 malam, aku terbangun. Sisi tempat tidur di sebelahku kosong. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap langit-langit kamar. Mencoba meyakinkan diri bahwa Ardi mungkin hanya ke kamar mandi. Namun 5 menit berlalu, tak ada suara air, tak ada langkah kaki kembali. Lalu terdengar bisikan pelan dari arah ruang tamu. Pelan, tapi cukup jelas di tengah sunyi malam. Aku duduk perlahan. Nafasku terasa berat. Ada firasat kuat yang mendorongku bangkit dari tempat tidur. Langkahku hati-hati menyusuri lorong gelap. Lampu ruang tamu dimatikan. Hanya cahaya dari dapur yang menyala redup. Dari balik dinding, aku melihat mereka. Ardi berdiri sangat dekat dengan Rina. Terlalu dekat. Tangannya memegang pergelangan tangan Rina, seolah takut kehilangannya. Rina menunduk, tapi tubuhnya tidak menjauh. Aku capek sembunyi-sembunyi, bisik Rina lirih. Sabar, sedikit lagi, jawab Ardi pelan. Darahku terasa berhenti mengalir. Sebelum pikiranku sempat mencerna semuanya, Ardi menarik Rina ke dalam pelukan. Bukan pelukan kakak ipar kepada adik ipar. Bukan pelukan penuh dukungan. Itu pelukan seorang pria kepada wanita yang dicintainya. Rina memeluk balik. Tanganku gemetar hebat. Rasanya seperti ada sesuatu yang hancur di dalam dada. Pelan tapi pasti. Semua kecurigaan, semua pesan misterius, semua tatapan aneh, kini berdiri jelas di depan mataku. Dan saat Ardi menunduk, mencium rambut Rina, dunia yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh dalam satu detik. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Mungkin dari rasa sakit yang terlalu besar. Aku melangkah keluar dari persembunyian. Klik. Lampu ruang tamu menyala terang. Mereka langsung terlonjak.
Rina menjauh secepat mungkin. Wajahnya pucat. Ardi mematung. Tangannya masih setengah terangkat di udara. Lanjutkan, kataku pelan. Tapi suaraku menggema di ruangan yang sunyi. Kenapa berhenti? Tak ada jawaban. Hanya napas panik dan mata yang tak berani menatapku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi suaraku justru terdengar semakin tegas. Sudah berapa lama kalian mempermainkanku? Ardi membuka mulut. Namun tak ada kata yang keluar. Rina justru yang pertama bersuara. Suaranya gemetar. Maaf, Kak. Dua kata itu terasa seperti pisau yang ditancapkan berulang kali ke jantungku. Malam itu, bukan hanya kesetiaan yang hancur. Kepercayaanku pada keluarga. Ikut mati bersama pelukan yang baru saja kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Suasana ruang tamu terasa sesak, meski jendela terbuka lebar. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani menatap terlalu lama. Aku berdiri di hadapan mereka. Menunggu. Menunggu satu kejujuran, sekecil apapun. Jawab aku. Ucapku pelan, tapi penuh tekanan. Sudah berapa lama? Ardi mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya berat. Seolah ia korban dari situasi yang ia ciptakan sendiri. 6 bulan. Jawabnya akhirnya. Hampir tak terdengar. 6 bulan. Kata itu menggema di kepalaku. 6 bulan berarti separuh tahun. 6 bulan berarti ratusan kebohongan. 6 bulan berarti setiap senyum, setiap sentuhan, setiap "aku sayang kamu" yang ia ucapkan padaku adalah dusta. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena hatiku terlalu hancur untuk langsung menangis. Di rumah ini? Tanyaku lagi. Ardi menunduk lebih dalam. Rina tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya sudah basah oleh air mata. Aku nggak pernah niat nyakitin kakak. Aku nggak bisa nahan perasaan ini, katanya terbata. Kamu nggak bisa nahan. Suaraku meninggi. Dia suamiku. Rina, kakakmu sendiri yang kamu hianati. Tangis Rina semakin keras. Mas Ardi bilang, dia udah nggak bahagia. Aku menoleh cepat ke arah Ardi. Jadi aku yang salah sekarang. Ardi terlihat panik. Aku cuma bilang kita sering bertengkar. Itu saja. Dan itu alasanmu selingkuh dengan adikku. Potongku tajam. Sini. Lalu Rina mengucapkan sesuatu yang membuat kakiku hampir tak mampu berdiri. Mas Ardi janji akan menceraikan kakak. Setelah semuanya siap. Jantungku seperti diremas. Aku menatap Ardi, mencari bantahan. Tapi yang kulihat hanya ketakutan. Bukan penyesalan karena menyakitiku, melainkan takut karena semuanya terbongkar. Benar? Tanyaku lirih. Ardi tergagap. Aku cuma bilang begitu supaya dia tenang. Supaya dia tenang. Ulangku. Jadi kamu bermain dengan perasaan dua perempuan sekaligus. Rina menoleh ke Ardi dengan tatapan tak percaya. Mas bilang serius. Mas bilang cuma aku yang ngerti, Mas. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat keretakan bukan hanya di rumah tanggaku, tapi juga di hubungan terlarang mereka. Kebenaran mulai terbuka. Ardi tidak pernah benar-benar memilih. Ia hanya menikmati perhatian, menikmati rahasia, menikmati dua hati yang sama-sama mempercayainya. Dan aku berdiri di sana, menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan sekadar soal cinta. Ini soal harga diri. Soal darah yang berubah menjadi duri. Soal suami yang tega menghancurkan janji suci. Air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. 6 bulan kalian menipuku. Bisikku. 6 bulan aku memasak untuk kalian. 6 bulan aku tidur dengan pria yang sudah memeluk wanita lain. Tak ada lagi yang bisa mereka katakan. Karena pada detik itu, semua alasan terdengar sama, kosong dan menjijikan. Dan yang tersisa hanyalah satu hal. Kenyataan bahwa orang yang paling kupercaya memilih menjadi orang yang paling menyakitiku. Tangisan Rina perlahan berubah menjadi kemarahan. Ia menatap Ardi dengan mata merah dan suara bergetar. Mas janji akan nikahin aku. Mas bilang cuma nunggu waktu yang tepat. Ardi langsung menggeleng cepat.
Aku nggak pernah bilang nikah dalam waktu dekat. Aku cuma bilang, kita lihat nanti. Jangan bohong lagi, teriak Rina. Mas yang duluan bilang cinta. Mas yang duluan peluk aku. Aku berdiri diam, menyaksikan dua orang yang beberapa menit lalu terlihat begitu kompak kini saling menyerang. Cinta yang mereka banggakan barusan berubah menjadi tuduhan dan pembelaan diri. Cukup, kataku pelan, tapi tegas. Mereka terdiam. Aku menatap Ardi lebih lama dari sebelumnya. Wajah yang dulu membuatku merasa aman, kini terlihat asing. Jadi selama ini kamu bilang gak bahagia cuma untuk cari alasan. Ardi menghela napas panjang. Aku memang merasa kita berubah. Kamu sibuk. Aku juga sibuk. Rina ada di rumah. Dia perhatian. Dia dengerin aku. Perhatiannya. Jadi itu alasannya. Dan itu cukup untuk mengkhianati pernikahan kita. Tanyaku. Ardi tak menjawab. Rina kembali bersuara. Kali ini dengan nada putus asa. Mas, bilang sama kakak kalau Mas cinta sama aku. Bilang kalau Mas mau sama aku. Ruangan kembali hening. Semua mata tertuju pada Ardi. Detik terasa seperti menit. Aku nggak bisa jawab sekarang. Ucapnya akhirnya. Jawaban itu seperti tamparan keras bagi Rina. Jadi aku cuma pelarian. Suaranya pecah. Mas bilang aku beda. Mas bilang aku bikin Mas hidup lagi. Ardi terlihat semakin terpojok. Aku hilaf. Rin. Aku salah. Semua ini salah. Kata yang begitu ringan untuk kesalahan sebesar ini. Rina terhuyung mundur seolah kakinya kehilangan kekuatan. Ia tertawa kecil di sela tangisnya. Jadi kamu cuma main-main. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, aku tidak merasa marah. Aku merasa sadar. Sadar bahwa pria di hadapanku bukan korban keadaan. Ia adalah seseorang yang ingin memiliki segalanya tanpa kehilangan apapun. Ia ingin istri yang setia dan rumah yang nyaman, sekaligus wanita lain yang memberinya sensasi baru. Dan kini, ketika semuanya terbongkar, ia tak berani memilih. Aku menarik napas panjang. Jangan saling menyalahkan, kataku pelan. Kalian berdua tahu apa yang kalian lakukan. Rina terdiam. Air matanya masih mengalir. Ardi menunduk. Tak lagi berani menatapku. Di tengah kekacauan itu, justru ada ketenangan aneh yang mulai tumbuh di dalam diriku. Kebenaran sudah terbuka sepenuhnya. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan yang perlu kubongkar. Yang tersisa hanya satu keputusan. Dan keputusan itu ada di tanganku. Untuk pertama kalinya malam itu, aku tidak merasa menjadi korban. Aku merasa menjadi seseorang yang akhirnya melihat semuanya dengan jelas. Subuh mulai menyingsing ketika aku masuk ke kamar. Langit di luar jendela berwarna abu-abu pucat. Seperti hatiku yang kosong. Aku tidak lagi menangis. Aneh rasanya. Setelah badai sebesar itu, justru yang tersisa adalah ketenangan. Bukan karena tidak sakit. Tapi karena rasa sakitnya sudah melewati batas. Aku membuka lemari perlahan. Mengeluarkan koper yang dulu kupakai saat pertama kali pindah ke rumah ini setelah menikah. Dulu koper itu penuh harapan. Kini, ia menjadi saksi bahwa harapan itu telah selesai. Satu persatu pakaianku kumasukkan. Tanganku stabil. Tidak gemetar lagi. Di luar kamar, terdengar suara Rina masih terisak. Ardi mencoba berbicara pelan padanya. Entah membela diri, entah menenangkan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi ingin tahu. Beberapa menit kemudian, Ardi masuk ke kamar. Matanya sembab. Kamu mau kemana? Tanyanya pelan. Aku menutup koper dan menatapnya lurus. Pergi. Jangan ambil keputusan saat emosi. Katanya cepat. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku tersenyum tipis. 6 bulan kamu punya waktu untuk bicara baik-baik. Ia terdiam. Kamu pikir ini soal marah? Lanjutku. Ini soal harga diri. Soal kepercayaan yang kamu hancurkan. Ardi melangkah mendekat. Aku salah. Aku akui. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu.
Kata-kata itu terdengar begitu egois. Kamu sudah kehilangan aku sejak pertama kali kamu memilih dia. Jawabku tenang. Ia tak mampu membalas. Aku menarik koper keluar kamar. Rina berdiri di ruang tamu dengan wajah penuh penyesalan. Matanya membengkak karena tangis semalaman. Kak, maafin aku, bisiknya. Aku menatapnya lama. Wajah adik yang dulu selalu kulindungi kini terasa begitu jauh. Aku sudah memaafkan, kataku pelan. Keduanya terlihat terkejut. Tapi memaafkan tidak berarti aku harus tetap tinggal. Air mata kembali mengalir di pipi Rina. Ardi hanya berdiri kaku. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa permainan yang ia nikmati kini benar-benar berakhir. Aku berhenti di depan pintu. Kalian tidak menghancurkan hidupku, ucapku tegas. Kalian hanya membuka mataku. Pintu kubuka. Udara pagi menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bisa bernapas tanpa beban. Di belakangku, rumah itu tetap berdiri, tapi bukan lagi rumah tanggaku. Beberapa bulan kemudian, kudengar hubungan mereka tidak bertahan lama. Janji-janji yang dulu terdengar manis berubah menjadi pertengkaran. Rina kembali ke kampung dengan rasa malu. Ardi mencoba menghubungiku berkali-kali, memohon kesempatan kedua. Namun semuanya sudah berbeda. Klimaks sebenarnya bukan saat aku memergoki mereka. Bukan juga saat pengakuan itu keluar. Klimaksnya adalah ketika aku melangkah pergi tanpa menoleh. Dan mereka menyadari bahwa dalam satu malam, mereka kehilangan lebih dari sekadar rahasia. Mereka kehilangan seseorang yang benar-benar mencintai dengan tulus.